Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih ketemu lagi dengan mekanik jalanan ya, wong ra patek ganteng ya bosku. Terima kasih ya yang sudah subscribe ke channel kita. Jadi pagi ini saya mau berbagi ya, pengalaman, sharing ilmu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu teknik supaya kabel yang kita buat sambung itu tidak cepat rusak, ngono lho bosku ya. Yang pertama kita siapkan tang potong, kemudian ini namanya heat shrink ya teman ya, heat shrink atau tutup ya, yang bisa dibakar. Kemudian korek api, tang, kemudian kabel ya. Jadi bosku, nah ini namanya spoon ya, spoon female ya, spoon cowok. Nah kita mau pasang di sini ya. Nah, tapi sebelum lanjut ya jangan lupa di subscribe dulu ya bosku, karena kita ada program challenge 10k sub ya bosku. Nah, sebelum 10k Mas mau rapatek ganteng belum bisa tampil ke publik ya, ngono lho bosku ya. Ayo dibantu sampai 10k ya bosku. Oke ya, ojo lali di subscribe ning kene. Nah, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Oke lanjut ya bosku ya. Ini untuk membuat sekun di ujung kabel ya supaya kuat, dan ini garansinya sampai unitnya dijual rosok ini bosku ya. Yang pertama kita rapikan dulu kabelnya. Nah umumnya kalau saya kabelnya udah kaku seperti ini ya, mending tak bakar aja. Kalau dikupas pakai ini ada kemungkinan nanti seratnya ada yang patah, ngono loh bosku ya. Diobong aja bosku ya, oke? Oh no bosku. Oke, kita butuhnya sekitar 2 cm bosku. Ini dia keras bosku. Ya ngono bosku. Karena kabel yang sudah lama itu susah. Nah ini ilmu ya bosku ya, mahal bosku. Nah kita bakar aja. Kalau dipotong kadang dia rusak bosku. No. Nah ini bosku. Nah ada baiknya kabel yang kita mau pasangi sekun itu kita kerok ngono bosku. Nah karena sebenarnya elektron atau arus listrik itu dia mengalir di atas permukaan kabel, bukan di dalam kabel ya. Itulah kenapa kabel ini dibikin serabut. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya luas penampang penghantar ini semakin banyak. Nah dibandingkan jika kabelnya dia adalah single wire. Oh no bosku, ilmu iki bosku. Salah mergurune tekan Amerika dikupas ya bosku ya, untuk mengurangi tahanan sambung atau kontak resistan, ngono bosku ya. Nah dikupas ben agak keleng-keleng bosku, ngono ya, ben keleng-keleng. Nah, supaya dia bagus dalam menghantarkan arus listrik. Nah, elektronnya supaya cepat pindahnya, enggak loncat-loncat, ngono bosku ya. Ilmu dasarnya itu harus dikuasai bosku. Nah seperti ini, ngono bosku. Nah umumnya kalau kita nyambung sekun kan asal diginian aja ya bosku ya. Nah tapi ini kurang kuat ya. Kalau saya ya, yang pertama justru kita balik, ngono bosku. Ini ngono bosku. Oke. Nah seperti ini. Nah yang pertama kita klem ya, yang kita klem adalah yang sisi depan ini bosku. Kan 2 ini ya, yang ini ya, kita klem yang bagian depannya dulu. Nah kita rapatkan ini ya. Nah kemudian satunya kita rapatkan supaya dia bertumpukan bosku. Ini bosku ya, kelihatan ya bosku ya. Nah ini sudah 1 kali pengekleman. Nah selanjutnya dibalik ini bosku ya, dibalik ini set ini. Nah setelah dibalik ngono kuwi, nah dia kan jadi berada di ujung ini ya bosku, baru di sini diklem ini. Nah ini diklem, jadi pengeklemannya double supaya dia lebih kuat, ngono lho bosku. Yo bosku yo, ayo bos, sawer bos. Ini ya,
supaya lebih kuat bosku. Bosku ya. Nah, supaya dia lebih awet lagi ya, sampai kiamat gak rusak. Nah, ini bosku, namanya heat shrink ya. Heat shrink pembungkus kabel ini bosku ya. Kita potong sekitar 2 cm. Ceklik. Nah, sebenarnya tadi dimasukkan dulu. Harusnya tadi dimasukkan dulu. Nah, gak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya apa bosku dikasih heat shrink? Jadi heat shrink ini adalah isolator ya. Supaya apa? Supaya kabel yang terbuka ini dia tidak cepat korosi ya, tidak terjadi oksidasi dengan udara sehingga dia menjadi lebih awet. Kalau misalkan di sini ada korosi, jelas nanti akan timbul yang namanya kontak resistan atau tahanan sambung, dan itu akan mempengaruhi kelancaran dari elektron yang mengalir melalui konektor atau penghantar ini ya. Seperti itu bosku ya, bisa dimengerti ya bosku ya. Nah, selanjutnya heatsink ini kita bakar ya bosku. Ini bosku, dulu. Nah, ini tok es cukup es, gampang es. Ini lo bosku caranya. Wis, mari. Nah, dirapikan mana bosku? Rapet. Nah, dia kalau rapet ya, tidak ada udara masuk, tidak ada air masuk, nah, tidak terjadi korosif pada kabel sambungan tadi. Bosku. Oke ya bosku ya. Bosku. Oke, ini ya bosku ya, rapat dia ya. Rapat ya. Ini ya. Oke ya bosku ya, terima kasih ya bosku ya sudah mengikuti mekanik jalan sampai sejauh ini, sampai 1K ya. Targetnya nanti kita akan 10K ya. Nah, supaya hostnya nanti mau tampil ke depan publik ya bosku ya. Nah, karena kalau sebelum 10K dia nggak mau menampakkan diri di depan publik untuk ngoceh ya, untuk menghibur teman-teman semua ya. Nah, jadi mohon ya bantuannya untuk 10K ya teman-teman ya. Ayo dibantu dikejar supaya hostnya ini ya mau ngoceh di depan teman-teman ya, di depan kamera. Bosku ya. Jadi ini aplikasi untuk kabel-kabel yang ini ya, diameter 2 mili, 1,5 dan 2 mili ya. Untuk yang diameter di atas 5 mili, nah nanti ada pengekleman yang dilakukan secara khusus ya. Nah, kalau ini adalah teknik yang sebenarnya yang standar tuh seperti ini, tapi kalau aktualnya di lapangan ya asal disambung ya, solasi wes bar kelar. Nah, oke ya. Terima kasih ya bosku ya sudah follow channel mekanik jalanan. Nah, semoga tutorial pagi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.